Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di perkuliahan ilmu tasawuf. Sebelumnya saya mengucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas segala kehilapan. Mudah-mudahan kita hari ini dan kedepannya senantiasa berada dalam kesucian, dalam fitrah. Pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan lagi. Sejatinya kita sudah mulai bisa offline ya, tapi karena saya ada beberapa hal yang saya harus kerjakan dan hari ini saya berhalangan untuk bisa offline, maka perkuliahan hari ini saya laksanakan secara online ya. Dan seperti biasa, setelah Anda menyimak video saya di channel YouTube ini, kemudian nanti Anda membuat sebuah ringkasan review dari materi ini, kemudian Anda upload dan siakan. Itu sebagai tugas Anda ya. Insya Allah nanti hasil tugas yang Anda kumpulkan nanti akan direkap, akan diberi nilai seperti itu. Dan kalau misalkan Anda tidak mengumpulkan, ya mohon maaf, saya tidak bisa membantu nilai Anda. Ya, mudah-mudahan Anda senantiasa membuat resume atau review dari materi ini, ya. Dan itu saya jadikan sebuah tugas untuk menambah nilai Anda nanti di ujian akhir ya. Dan materi kita hari ini adalah satu materi sebelum kita melaksanakan UTS, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan UTS dan UTS-nya tidak jauh dari materi-materi yang sudah saya sampaikan ya. Tinggal Anda lihat, slide-nya sudah ada di Siakad, tinggal Anda download, pelajari, dan segala hal tentang pembahasannya itu ada di channel YouTube. Tinggal Anda putar, pelajari, kemudian apabila Anda ada suatu pertanyaan, silakan bisa di grup Anda berinteraksi dengan saya atau bisa menjapri ya, dan SMS secara langsung ya, direct message ke saya. Oke. Materi kita sebelumnya kita sudah membahas tentang tarekat ya, atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan thariqah ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ya. Anda sudah sangat familiar, sudah mengenal karena Anda sudah kuliah di sini hampir 1 tahun ya, mengenal apa itu tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ya. Pertama-tama kita mengenal dulu dari sebuah tarekat itu pasti ada yang namanya tujuannya ya. Dan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu tujuannya sama gitu ya dengan tujuan Islam itu sendiri ya. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah kita singkat dengan TQN ya. Nah itu. Jadi tujuan Islam itu apa? Menuntun manusia agar mendapatkan ridho Allah, sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Gitu ya. Itu kan
kita suka berdoa setiap sholat, ya kita ingin mendapatkan ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, gitu ya. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan Islam itu kan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia, kebahagiaan dan keselamatan nanti di akhirat. Dan secara ininya tujuan TKN itu bisa kita lihat dari mukadimahnya, ya. Ketika kita akan melaksanakan zikir jahar dan zikir hopi, gitu ya. Itu selalu kita mulai dengan sebuah kalimat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, saya ulangi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang artinya, ya Tuhanku, engkaulah yang aku maksud, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud, waridhoka dan keriduanmu lah yang aku cari, a'tini maka berilah aku kemampuan untuk bisa mencintaimu dan ma'rifat kepadamu. Nah, ini kan kalimat yang luar biasa, ya. Dan doa ini atau kalimat ini itu wajib dibaca oleh seluruh ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, gitu ya. Ketika selesai sholat, gitu ya, minimal 2 kali sebagai mukadimah, gitu ya, dan akhir dari pengamalan zikir, gitu ya. Kalau kita telisik lebih dalam, gitu ya, dalam kalimat ini, kalimat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, itu ada 4 macam tujuan daripada thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Pertama, yaitu adalah taqarrub ilallah. Taqarrub itu apa? Taqarrub itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan jalan melaksanakan zikir kepada Allah, gitu ya. Yang mana, gitu ya, dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada sesuatu pun yang menjadi tirai penghalang antara abid dan ma'bud, antara khaliq dengan makhluk. Jadi ini adalah salah satu langkah kita untuk senantiasa sedekat-dekatnya dengan Allah. Karena yang menjadi tujuan, yang menjadi maksud kita itu adalah Allah. Ya. Yang kedua, ilahi anta maksudi waridhok matlubi. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju yang namanya ridho Allah. Dalam doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita kan ingin senantiasa mendapatkan ridho Allah, ya. Kita ingin senantiasa berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam ubudiyah maupun luar ubudiyah. Ketika sedang beribadah, kita ingin diridhoi oleh Allah. Ketika kita selesai sholat, gitu ya, melaksanakan tugas-tugas aktivitas yang lain, kita juga ingin diridhoi oleh Allah. Dan pada akhirnya kita ingin dalam segala hal apapun, dalam kegiatan apapun, gitu ya. Nah, kita ingin mendapatkan yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bagaimana ketika kita ingin mendapatkan ridhonya? Tentu kita harus mengamalkan, melaksanakan apa yang menjadi ridho Allah. Kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Di antaranya bagaimana, ya, di antaranya kita punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, gitu ya. Kemudian segala perbuatannya juga baik,
baik itu ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, baik sedang berhubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas, gitu ya. Dan ya, kalau kita irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kan dalam hadis, kalau kita menyayangi orang-orang yang ada yang di bumi, maka Allah akan menyayangi kita. Kalau kita meridhai orang-orang yang ada di bumi, maka Allah akan meridhai kita. Ya. Nah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan berilah mahabbah dan ma'rifat. Mahabbah itu rasa cinta, gitu ya. Ma'rifat itu ketika kita bisa mengenal, gitu ya. Ketika kita bisa merasakan kehadiran Allah, gitu ya. Jadi mahabbah itu salah satu hal yang menjadi tujuan kita juga, gitu ya. Karena kita hidup di dunia tentu ingin dikasihi, disayangi oleh Allah. Berbahagia sekali, gitu ya, orang yang senantiasa mendapat kasih sayang Allah, gitu ya. Maka ada beberapa, gitu ya, indikator, diantaranya para ulama mengatakan apa saja indikator, gitu ya, atau tanda-tanda manusia itu mendapatkan ridho Allah. Pertama, gitu ya, ia diberi kemampuan untuk makrifat kepada Allah. Dia diberi kemudahan untuk bisa mengenal Allah. Ia diberi kemudahan untuk bisa takarrub kepada Allah, gitu ya. Mulai dari mengenal Allah itu, mengenal sifat-sifatnya, gitu ya. Allah kan punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, gitu ya. Sebagaimana dalam aqaidul iman, gitu ya, kita mengenal adanya aqaidul iman, gitu ya. Hari aqaidul iman itu ayat 50 perkara, gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu 20 anu wajib di Allah, 20 anu mustahil di Allah, hiji anu wenang di Allah, 4 anu wajib di Rasul, 4 anu mustahil di Rasul, hiji anu wenang atau yang boleh di Rasul. Jadi semuanya 50. Nah, itu sifat, kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, gitu ya. Nah, ada juga kita mengenal af'alnya, perbuatan Allah, gitu ya. Allah maha berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau sudah berkehendak, gitu, apapun pasti akan kun fayakun, jadi, gitu. Itu kita mengenal af'alnya, kita mengenal yang namanya perbuatannya, gitu ya. Allah itu maha berkuasa menjadikan segala sesuatu, innallaha ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Contoh saja seperti ada riwayat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tentang yang namanya af'al Allah, perbuatan Allah. Menurut hukum, menurut kebiasaan, api itu punya tugas untuk membakar, ya. Tapi, gitu ya, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaannya, api itu tidak bisa membakar ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Nah, itu adalah af'al Allah, gitu. Karena Allah memerintahkan, kun ya naru kuni barna wassalaman ala Ibrahim. Hey, gitu ya, itu api, gitu, kamu harus jadi dingin, gitu ya. Nah, barda wassalaman, gitu ya, harus jadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka dengan titahnya Allah, api itu tidak membakar, ya. Nah, itu. Dan bagaimana orang itu alamat sudah mendapatkan cinta Allah itu, wa alamatuhu billah hubbu dzikrillah, gitu ya. Kalau orang sudah cinta kepada Allah itu, cirinya dia selalu cinta untuk mengingat Allah, gitu ya.
al-muhibbu ma'aman ahabba, gitu ya. Orang yang sedang mencinta itu, gitu ya, akan selalu mengulang-ulang atau selalu mengingat namanya. Nah, gitu ya. Maka orang yang mencintai Allah, maka dia senang untuk menyebut namanya. La ilaha illallah. Ya. Oke, jadi tujuan daripada TKN itu pertama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Menuju mardatillah, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian ingin berusaha untuk mengenal Allah dan berusaha untuk mencintai Allah. Nah, dalam TKN juga ada yang namanya usul, ya. Usul itu adalah dasar-dasarnya. Apa dasar-dasar TKN? Pertama, kita menyebutnya dengan ulul himmah, tinggi cita-cita. Barang siapa yang tinggi cita-citanya, maka menjadi tinggilah martabatnya. Jadi orang yang belajar TKN gitu harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Gitu ya. Apa cita-citanya? Ingin wusul kepada Allah, ingin mengenal Allah. Gitu ya. Nah, di dalam TKN itu kita harus mempunyai semangat, gitu ya, ulul himmah, gitu ya. Maka kita bisa lihat, gitu ya, ketika zikirnya itu penuh semangat, gitu ya, dengan gairah, gitu ya, zikirnya. Terus hifdul hurmah. Nah, dasar-dasar TKN yang kedua adalah memelihara kehormatan, menjaga kehormatan, gitu ya. Jadi kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jaga adab, jaga sopan santun, gitu ya, jaga kehormatan. Maka janji Allah, barang siapa yang memelihara kehormatan Allah, Allah akan memelihara kehormatannya, akan dijaga, gitu ya. Nah, tadi kalau tinggi cita-cita, maka akan tinggi martabatnya, gitu ya. Kalau dia menjaga kehormatannya, maka kehormatan dia akan dijaga oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar fikih adalah husnul khidmah. Nah, memperbaiki khidmah. Barang siapa yang berbagi khidmah, maka ia wajib meroleh rahmah. Jadi dalam TKN itu kita sebagai murid, sebagai ikhwan, antara ikhwan harus menunjuk namanya khidmat. Gitu. Khidmat itu ya kita berusaha bekerja untuk mursyid kita, gitu ya, khidmat. Seperti kami, gitu ya, saya walaupun sedang mengajar, ini adalah khidmat kepada guru, gitu ya. Menebarkan manfaat, gitu ya, berusaha sama-sama belajar bersama Anda, gitu ya. Ini adalah khidmat. Kalau saya khidmatnya dengan memberikan ilmu, Anda itu khidmatnya itu ya dengan belajar atau thalabul ilmi, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Dan banyak sekali ladang-ladang khidmat kita dalam TKN ini, gitu ya. Ada yang memimpin khotaman, itu juga khidmat. Ada yang menjadi petugas manakiban, itu juga khidmat. Saya, para guru, gitu ya, yang mengajar, itu juga khidmat. Gitu. Anda sebagai pelajar yang mencari ilmu juga sama khidmat. Nah, dalam TKN itu segala hal untuk kepentingan atau dalam rangka kita ya, tabaruk kepada guru, itu namanya khidmat. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 4, gitu, adalah nubudul azmah. Apa? Melaksanakan cita-cita. Ya. Jadi
eh, ketika kita bersedekah itu punya cita-cita. Cita-citanya adalah ingin usul kepada Allah, ingin mendapatkan kedekatan, ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan eh, apa keselamatan dunia dan akhirat, gitu ya. Nah, maka dilaksanakan dengan kita melaksanakan khidmat, melaksanakan zikir, gitu ya, beriadah, gitu. Nah, dan yang terakhir dasar TK ini adalah ta'zimun nikmah. Kita ini mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah, gitu ya. Dan sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah, maka kita mengagungkan namanya dengan sering membaca la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah, gitu ya. Kita sudah diberikan nikmat yang sungguh luar biasa, gitu ya. Kita berbicara saja tentang mata, gitu ya. Berapa miliar ini mata, gitu ya. Kalau kita uangkan. Dan mungkin kalau ada seseorang yang membeli mata kita tidak akan jual, gitu ya. Karena apa? Nikmat mata ini tidak bernilai. Harganya tidak ada unsur apa, tidak ternilai, gitu ya. Maka kenapa kita belajar teknik? Di antaranya kita ingin bersyukur kepada Allah, takdim nikmat. Maka dengan kita belajar TKN, kita berzikir kepada Allah, itu adalah salah satu usaha kita untuk apa? Untuk bersyukur kepadanya dari segala nikmat yang telah diberikan, gitu ya. Maka semakin banyak nikmat oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita akan semakin banyak bersyukur kepadanya. Semakin banyak nikmatnya, semakin banyak zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Nikmat Allah sungguh luar biasa, gitu ya. Sekarang kita alhamdulillah sudah mulai terbebas dari pandemi, gitu ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau pandemi ini terus ada di kita, maka kita akan sangat lelah, gitu ya. Maka alhamdulillah kita sekarang sudah hampir ya, walaupun masih ada beberapa yang harus kita batasi, gitu ya. Tapi kita bersyukur alhamdulillah banyak nikmatnya, maka kita banyak berzikir. Nah ini salah satu dasar dari fikih, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah ini kita hari ini sudah membahas tentang yang namanya TKN, gitu ya. Ini dasar-dasarnya ya. Insya Allah minggu depan semoga kita bisa bertatap muka, kita akan mempelajari tentang TKN Pondok Pesantren Sunnah. Ya, nah itu mungkin pertemuan kita cukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan insya Allah minggu depan setelah UTS kita akan melaksanakan pertemuan secara online, secara offline kembali. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga terus sehat ya, sehingga kita bisa dilancarkan dalam melaksanakan perkuliahan ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.